Ini juga kritiknya Diogenes pada masyarakat, pada orang-orang pinter, termasuk gurunya. Katanya Diogenes, menjadi orang baik itu tidak bisa hanya paham tentang kebaikan atau ngomong tentang kebaikan. Orang baik itu adalah orang yang mempraktekkan kebaikan yang dipahami dan diomongkannya. Tokoh-tokoh yang dilihat oleh Diogenes itu hampir semua cuma menang ngomong. Khususnya yang dikritik ini orang-orang sofis. Orang sofis ini dulu kita sudah bahas tentang sofisme. Orang-orang pinter cuma bayaran. Para filosof, orang-orang yang ngerti filsafat, hanya saja filsafatnya dipakai untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi maju tak gentar membela yang bayar. Itu kaum sofis. Siapa yang ngundang berani bayar berapa, ingin kebenaran versi apa, akan dikasih. Nah itu sofis. Yang itu dikritik hebat, baik oleh Sokrates apalagi oleh Diogenes. Wong gurunya saja yang tidak mempraktekkan yang diomongkan dikritik oleh Diogenes. Aristippus. Katanya Diogenes, loh, orang baik itu bukan orang yang menceramahkan kebaikan, tapi orang yang menjalani kebaikan. Meskipun masyarakat hari ini sering tertipu. Melihat orang ngomong, orang ceramah tentang kebaikan, terus dianggap orang ini mesti orang baik. Belum. Orang baik itu tidak diukur dari kata-kata dan ceramahnya, tapi dari perilakunya. Ini yang sering dilupakan orang, katanya Diogenes. Maka, katanya Diogenes, setahu saya manusia itu terlalu banyak omong, terlalu banyak mengumbar kata-kata tanpa mempraktekkannya. Kita menampilkan diri sebagai para penjaga moral yang hanya bisa mengajarkan hal-hal yang baik dan buruk tanpa mempraktekkannya dalam hidup. Jadi prioritaskan perilaku moral di atas teori moral. Jangan cuma ceramah, jangan cuma menasehati, tapi juga jalankanlah. Biar tidak kayak kritiknya kakaknya Ghazali pada Ghazali. Ghazali, kamu itu kayak batu asah. Kamu menajamkan orang lain, tapi kamu sendiri nggak tajam. Kenapa kamu nggak menjalankan yang kamu omongkan? Ceramah tentang tasawuf, ceramah tentang tirakat, ceramah tentang laku, ceramah tentang sholat malam, macam-macam. Dewe nggak pernah. Buat apa? Orang yang kamu ceramai sukses dekat sama Allah, tapi kamu sendiri macet. Itu yang bikin terus Ghazali kelimpungan, terus mengembara kurang lebih 12 tahun untuk menjalani laku. Nah itu beratus abad sebelumnya sudah disindir oleh Diogenes. Jadi orang yang menceramahkan kebaikan itu belum tentu orang baik. Karena ukurannya baik atau tidak orang yang menjalankan kebaikan. Maka Diogenes ajarannya tidak lewat buku, tidak lewat teori, tapi lewat hidupnya sendiri. Ketika dia mengajarkan orang hiduplah secara alamiah, itu dia sendiri hidup secara alamiah. Hidup jangan berambisi, dia juga tidak punya ambisi apa-apa. Itulah Diogenes. Oke, kita lanjutkan dawuhnya Diogenes. Itu sindirannya ya.
mereka yang mulutnya selalu menyampaikan kebajikan, namun tidak peduli dengan prakteknya, itu seperti harpa. Harpa itu alat musik yang menghasilkan suara yang menyenangkan orang lain, sementara dirinya sendiri tidak ngerti tentang musik, tidak menikmati musiknya. Ya, harpa yang kayak gitar besar itu kan. Jadi kayak gitarnya sendiri yang keluar dari gitar itu suara yang indah, tapi gitarnya sendiri tidak menikmati yang lain, yang di luar dirinya. Maka siapapun penceramah, siapapun tukang ngomong, tukang dakwah yang baik-baik harusnya mempraktekkan. Kalau tidak, dia kayak alat musik. Kalau sindirannya Al-Quran, kaburo maktan. Jadi isone cuma ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Nah, ini yang unik. Katanya Diogenes, waktu ditanya, Diogenes, kamu itu orang mana sih? Aku itu warga dunia. Aku bukan orang Athena, aku bukan orang Yunani, aku adalah warga dunia. Diogenes nanti dipandang sebagai yang menginisiasi lahirnya kosmopolitanisme. Jadi manusia itu pertama-tama lihatlah sebagai warga dunia. Levelnya sama, sederajat, semuanya mulia. Tidak ada manusia yang tidak mulia, termasuk manusia yang kamu benci. Dia juga manusia yang mulia. Kalau kasar-kasarannya, kalau dalam Islam semuanya keturunannya Nabi. Nabi Adam. Jadi kalau keturunannya Nabi kamu sebut Habib, wis kuwabe iki Habib berarti. Keturunannya Nabi Adam. Kita semua warga dunia, kita sama-sama saudara. Kan kayak tulisannya Gandhi itu kan, semua manusia bersaudara. Makanya kalau lagi gegeran, lagi debat, lagi maki-makian sama saudaramu yang lain, ingat-ingatlah dia itu saudaramu. Jadi kita ini warga dunia. Diogenes ini sering dibandingkan sama Sokrates. Mungkin Diogenes ini agak trauma melihat Sokrates dihukum mati. Ternyata orang baik, orang benar yang menyampaikan kebenaran itu juga bahaya. Sokrates kan dituduh meracuni pikiran anak-anak muda. Maka Diogenes ganti gaya. Sebenarnya gagasan-gagasannya sama kayak yang disampaikan oleh Sokrates. Cuma dia ganti gaya dengan gaya selengean dan uraannya. Dengan gaya guyonannya. Jadi orang tidak marah kalau guyon. Kalau stand up comedy itu kan kalau maki-maki orang, orangnya kan tidak marah. Kalau mengkritik orang, menjatuhkan orang, orangnya kan tidak marah. Itu gaya guyon. Tapi kalau di luar stand up kan orang bisa tawuran, itu diomongin kayak gitu. Nah itu yang dipakai oleh Diogenes. Kalau Sokrates gayanya, gelarnya Sokrates itu kan gadfly. Gadfly itu pengganggu. Orang ditik-tik terus suruh mikir, opo yo, kamu itu bener kayak hidupmu sekarang. Itu kan Sokrates. Sehingga dianggap meracuni anak muda. Nah, kalau Diogenes, katanya Plato, Diogenes itu Sokrates gone mad. Sokrates yang edan. Jadi, versi gilanya Sokrates itu Diogenes. Ngomongin sakarepe dhewe, tapi penuh hikmah kata-katanya. Gaya hidupnya juga penuh hikmah. Kalau Sokrates dia bertanya, tanya jawab serius, diskusi serius. Kalau Diogenes tidak ngelucu, ngomong yang aneh-aneh, mengagetkan orang. Itu gayanya Diogenes. Kalau Sokrates mengarahkan manusia dalam rutinitas dan tradisi,
Kalau Diogenes menawarkan antitesisnya hidup. Kalau Socrates mengklaim dirinya citizen of polis, warga kota. Kalau Diogenes citizen of the world, warga dunia. Diogenes ini waktu diusir dari Sinop, keluarganya diusir, orang-orang bilang, Diogenes, kamu dikutuk untuk jadi orang terusir. Jawabannya Diogenes, ya, tapi kalian saya kutuk untuk jadi orang yang punya rumah. Versinya Diogenes, punya rumah tetap itu sumpek. Banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi katanya Diogenes, justru aku yang mengutukmu. Sekarang aku bebas keluar dari rumah. Kamu sekarang yang masih dikutuk punya rumah. Dan aku tidak butuh rumah. Kenapa? Karena aku citizen of the world. Aku warga dunia. Fasilitas banyak di luar gampang, katanya Diogenes. Mau nyari apa aja bisa. Karena kuncinya bukan di luar diri, tapi di dalam diri. Nah, itu gaya hidup Diogenes. Kalau kamu berani, silahkan diikuti. Kalau berani. Ada cerita yang terkenal sekali, saya ambil lukisannya itu. Diogenes ini bukan tidak ada kesempatan. Dia sering ditemui oleh Alexander the Great. Satu ketika Alexander ini datang ke tongnya itu. Diogenes, kamu minta apa? Kekayaan, kekuasaan, jabatan, milio tak kasih saat ini juga. Jawabannya Diogenes apa? Stand a little less between me and the sun. Minggiro sidik, aku butuh sinar matahari. Jadi dia cuma butuh sinar matahari. Sampean ngadeg di depanku malah ketutupan, mataharinya minggir. Bayangkan Alexander the Great digituin loh. Penguasa sepertiga dunia, menawari apapun yang dia minta. Permintaannya cuma satu, minggir. Karena kamu berdiri di depanku itu nutupi matahari. Jadi ini yang tidak bisa kamu kan. Tiba-tiba Jokowi datang padamu, kamu mau apa? Kamu dikai sepeda, sewenenge setengah mati. Iya. Kalau Diogenes cuma, Pak, minggir Pak, jangan di depan saya. Aku butuh sinar matahari ini. Jadi, oke. Oh, kalau kamu bisa kayak gini luar biasa. Makanya dia manusia alternatif. Jarang orang kayak gini. Itu saya bawa anekdotnya itu. Satu ketika pas dia di kuburan, dia nyari-nyari tulang. Kebetulan ada Alexander. Kamu nyari apa Diogenes di kuburan? Aku nyari tulang belulangnya ayahmu. Tapi susah aku membedakannya dari tulang belulangnya para budak. Manusia kalau sudah jadi tulang, sama saja. Meskipun yang satu raja, yang satu budak. Dan nanti di banyak kesempatan Alexander ini suka sama Diogenes. Meskipun wongnya sakarepe dhewe. Nanti ada banyak nasihat-nasihat dari Diogenes yang saya tidak bisa bawa ke sini. Kapan-kapan saya bawa. Ada tokoh yang bahas Diogenes, mistikus unik juga. Sebenarnya harusnya masuk manusia alternatif, namanya Osho. Tokoh spiritual juga. Itu dia membahas banyak nasihat-nasihatnya Diogenes pada Alexander. Kapan-kapan kita angkat Osho. Sampai Alexander itu bilang, kalau aku bukan Alexander, maka aku adalah Diogenes. Jadi dia ingin jadi Diogenes. Setelah dia ngomong gitu, Diogenes ngomong, kalau aku bukan Diogenes, aku berharap aku Diogenes. Ya kan, lo itu orang yang sangat puas, sangat cukup dengan dirinya sendiri. Kalau kamu kan masih pingin jadi apa gitu. Mbok aku dulu lahir jadi anak Jokowi, kan sekarang punya bisnis martabak misalnya. Kamu kan mimpimu ingin jadi macam-macam. Tapi kalau Diogenes karena dia puas dengan dirinya sendiri. Kalau aku bukan Diogenes, ya aku ingin jadi Diogenes. Padahal tadi Alexander itu sudah merendahkan diri. Kalau aku bukan Alexander, aku ingin jadi Diogenes.
Nah, itu menunjukkan orang yang ya memang dia sudah puas dengan dirinya sendiri. Dan orang kayak gini pasti bahagia. Yang bikin kamu tidak bahagia kan kamu banyak tuntutan terhadap dirimu sendiri yang belum terpenuhi. Kalau Diogenes dia sudah puas. Suatu ketika Alexander ini ngobrol sama Diogenes. Diogenes ini, kamu itu ngapain sih kok nyerang ke sana kemari? Lu ya, saya ingin menaklukkan sana, menaklukkan sana, menaklukkan sana. Kalau sudah menaklukkan, ya sudah selesai, targetku beres, aku bisa istirahat. Katanya dia, kalau cuma mau istirahat, mbak itu sudah istirahat sekarang aja, ngapain? Hasilnya apa? Nanti ada cerita katanya, karena terkesan dengan Diogenes ini, Alexander ini kan meninggalnya masih muda, umur 33-an tahun. Jadi dia pesan nanti kalau meninggal tolong tanganku dikeluarkan sebelah dari peti matinya. Tujuannya apa? Biar orang ngerti, orang sebesar aku ini yang menguasai sepertiga dunia, waktu mati ya tidak bawa apa-apa. Nah, itu rumus yang mungkin diperoleh dari Diogenes bahwa kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, lahir nggak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Jadi maka puaslah jadi dirimu sendiri, jangan terlalu banyak nuntut, terlalu banyak kehendak, nanti kamu kecewa.